Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Pris. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Resti Anjani, sebuah kisah yang berjudul Jelmaan Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah proses pemakaman selesai, barulah aku menyuruh Mang Kardi untuk mengumumkan kematian anakku kepada semua orang. Tetangga berdatangan untuk melayat ke rumah kami. "Put, ternyata kamu sudah melahirkan. Kok kami semua baru tahu? Dan kenapa anak kamu bisa meninggal?" tanya Bu Vina. "Iya Bu, saya baru melahirkan kemarin. Anak saya meninggal karena penyakit jantung bawaan." "Sabar ya Put, kamu harus kuat. Lalu di mana anak kamu sekarang?" tanya Bu Vina, dan semua tetangga yang datang melayat karena mereka tidak melihat jenazah anakku. "Jenazah anak saya sudah dimakamkan tadi Bu, di halaman depan rumah, karena saya pikir lebih cepat untuk segera menguburkannya." Meskipun penjelasanku mungkin tidak masuk akal, tapi aku harap semua tetangga mempercayainya. Mas Rian sibuk mengabari saudara kami yang jauh perihal kematian anak kami. Setelah semua tetangga melayat, beberapa ada yang langsung pulang. Beberapa juga ada yang ikut membantu untuk tahlilan nanti malam. Mbak Yuni dan Mbak Fani sudah datang ke rumah bersama dengan keluarga lainnya. Mereka semua sedikit kecewa karena belum sempat melihat anak kami yang baru dilahirkan. "Put, kenapa anak kalian meninggal? Kenapa tidak menunggu dulu kami datang sebelum menguburkannya?" tanya Mbak Yuni. "Iya Mbak, soalnya kami pikir lebih cepat lebih baik kalau anak kami segera dikuburkan. Maafkan kami yang tidak menunggu kalian lebih dulu ya." "Kamu yang sabar ya Put. Pasti kamu sangat sedih karena telah kehilangan anak kamu Giska dan sekarang bayi kamu ini," kata Mbak Fani. "Iya Mbak." Proses pemakaman bayi dan tahlilan sudah selesai. Kulihat wajah Mas Rian sangat lelah. Mas Rian sudah terlelap tidur di sampingku. Malam ini aku mencoba untuk memejamkan mata tapi tidak bisa. Tiba-tiba saja aku melihat bayangan hitam mendekatiku dan semakin lama semakin jelas dan berubah menjadi genderuwo itu. Aku kaget. Kenapa genderuwo itu datang menghampiriku di saat Mas Rian ada di sampingku? Tatapannya sangat tajam melihatku, sepertinya dia marah karena aku sudah membunuh anaknya. Tangannya yang berbulu dan kuku-kukunya panjang mendekati leherku. Dia mencakiku. "Ah!" Aku berteriak kesakitan, tapi anehnya aku tidak bisa mengeluarkan suara sehingga tidak ada yang mendengarnya. Aku mencoba menggerakkan tanganku untuk membangunkan Mas Rian yang sedang tidur di sampingku. Tapi tangan dan seluruh tubuhku mendadak tidak bisa digerakkan. "Mas, tolong aku." Mas Rian masih saja tidur terlelap. Aku mulai kehabisan nafas. Sepertinya genderuwo itu marah dan ingin membunuhku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pun berusaha sekuat tenaga berteriak sekencang mungkin. Hanyalah suara itu yang bisa aku ucapkan dengan susah payah. Kulihat Mas Rian masih belum bangun juga. Akhirnya Mas Rian membuka matanya dan melihat ke arahku. Setelah beberapa detik mengamatiku, karena mungkin dia baru bangun, sehingga masih mengumpulkan semua kesadarannya. Mas Rian langsung terperajat bangun. "Putri, kamu kenapa Put?" tanya Mas Rian dan langsung membantuku untuk bangun. "Astagfirullah Put, kenapa kamu memegang leher kamu?" Sementara aku masih belum bisa bicara. Aku merasa nafasku masih sesak dan genderuwo itu menghilang saat Mas Rian bangun. Aku langsung batuk. Mas Rian menepuk-nepuk pundakku. "Darah? Kamu batuk berdarah Put. Ayo cepat, kita ke rumah sakit." Dia pergi keluar kamar sementara aku merasa sakit di bagian dada dan sedikit sulit untuk bernafas. Aku masih batuk dan mengeluarkan darah dari mulutku. Beberapa saat kemudian Mas Rian masuk ke dalam kamar bersama Ningrum dan Bi Ija. Semua orang panik melihat keadaanku. Mas Rian menyuruh Ningrum membantunya untuk membopongku masuk ke dalam mobil. Sementara Bi Ija menghampiri Mang Kardi untuk membangunkannya dan menyuruhnya membuka gerbang depan rumah.
Mas Rian menyetir mobil sementara Bi Ija dan Ningrum menemaniku di dalam mobil. Aku masih belum bisa bicara. Tapi aku merasa beruntung karena Mas Rian keburu bangun dan menolongku. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati oleh genderuwo itu. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke UGD. Mas Rian terlihat sangat panik. Dokter dan perawat berlarian untuk membawaku masuk ke dalam ruangan dan memeriksaku. Sementara darah banyak memenuhi bajuku. Perawat langsung memasangkan infusan, membersihkan darah yang keluar dari mulutku dan memasangkan oksigen agar aku bisa bernafas dengan lancar. Dokter menempelkan stetoskop ke dadaku dan memeriksa detak jantungku dan memasangkan alat medis lainnya yang aku tidak tahu namanya. Setelah kondisiku sedikit stabil, perawat memindahkan aku ke ruangan perawatan. Di sana dokter melakukan ronsen dan CT scan. Mas Rian masih belum diperbolehkan masuk ke dalam ruangan untuk menemuiku. Tidak terasa waktu sudah pagi. Aku mulai bisa menggerakkan sekujur tubuhku dengan leluasa dan bisa berbicara meskipun dadaku terasa masih sakit. "Sus, tolong panggilkan suami saya. Saya tidak mau sendirian di sini." Perawat pun keluar ruangan untuk memanggil Mas Rian. Tapi ternyata yang datang hanya Ningrum dan Bi Ija karena Mas Rian sedang dipanggil oleh dokter. "Mbak nggak apa-apa kan?" tanya Ningrum khawatir. Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Aku lelah dan mengantuk, tapi aku takut ditinggal sendirian. Aku takut kalau genderuwo itu datang lagi. "Mbak ngantuk, Ning. Tolong jangan tinggalkan Mbak sendirian." "Iya Mbak, Ningrum akan menemani Mbak di sini." "Sebaiknya Bi Ija pulang saja, jaga rumah. Di rumah pasti tidak ada siapa-siapa. Biar saya dan Mas Rian yang menemani Mbak Putri di sini," kata Ningrum pada Bi Ija. Aku pun akhirnya terlelap tidur. Bayangan genderuwo terus saja datang menghantuiku di setiap mimpiku sehingga aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku bangun dengan nafas tersegal-segal. Kulihat di sampingku sudah ada Mas Rian dan Ningrum. Ningrum tertidur di sebuah kursi sementara Mas Rian tidur di kursi di sampingku sambil memegang tanganku. Mas Rian terbangun karena tanganku bergerak dan memegang dadaku. Melihatku seperti itu, Mas Rian langsung berlari memanggil dokter dan perawat. Setelah dokter memeriksaku dan menyuntikkan obat, kondisiku mulai sedikit stabil kembali. Mas Rian menangis melihat kondisiku. "Kamu harus sembuh, Put. Jangan tinggalkan Mas. Mas nggak mau kehilangan orang yang Mas sayangi lagi," kata Mas Rian sambil menangis. Suamiku terlihat begitu sangat menyayangiku, tapi aku malah bersekutu dengan jelmaan tanpa sepengetahuan dia. Seandainya dari awal aku tidak melakukan kesalahan, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. "Mas, aku sebenarnya kenapa?" Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa kamu menderita penyakit kanker paru-paru. "Apa Mas? Terus bagaimana? Apa aku bisa sembuh? Aku belum mau mati Mas," kataku menangis terseduh-seduh. "Kamu yang sabar ya sayang. Dokter akan melakukan PT scan untuk melihat penyebaran kanker di seluruh tubuh. Semua pengobatan akan kita lakukan, asalkan kamu bisa sembuh seperti sedia kala," kata Mas Rian menenangkanku. "Mbak yang sabar ya. Mbak pasti kuat dan bisa sembuh. Kami semua akan selalu mendoakan kesembuhan Mbak," kata Ningrum menguatkan aku. Aneh sekali kenapa aku bisa terkena penyakit itu. Padahal semua keluargaku tidak ada yang mempunyai penyakit kanker. Aku pun tidak merokok. Bahkan aku selalu berusaha untuk melakukan hidup sehat. Entah kenapa aku merasa penyakit ini ditimbulkan oleh ulah genderuwo itu, meskipun secara medis sudah ditemukan penyakitnya. Aku hanya bisa menangis sekarang. Aku takut kalau aku mati. Aku takut genderuwo itu membawa jiwaku dan menjadikan aku budak, serta menyiksa aku di alam lain nantinya, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gendi. Sudah 2 hari aku berada di rumah sakit ditemani oleh Mas Rian dan Ningrum. Aku merasa bosan dan ingin pulang. "Mas, apa aku bisa pulang sekarang? Aku ingin pulang Mas." "Belum bisa kayaknya Put. Kamu juga harus menjalani pengobatan agar sembuh. Kita berobat jalan saja Mas, jadi nggak usah dirawat di rumah sakit." "Ya sudah, Mas coba tanyakan dulu pada dokter ya." Sebenarnya dokter belum mengizinkan aku pulang, tapi karena aku memaksa, akhirnya dokter mengizinkan dengan catatan pulang karena terpaksa. Artinya memang keinginan pasien sendiri. Dokter lepas tanggung jawab nantinya kalau terjadi sesuatu padaku selama tidak di rumah sakit. Aku pun akhirnya pulang ke rumah. Semenjak aku pulang ke rumah, aku takut kalau sendirian. Aku selalu minta ditemani, meskipun hanya untuk tidur.
Selama berada di rumah, aku masih rajin berobat jalan dan menjalani kemoterapi karena dokter mengharuskan aku untuk kemoterapi karena penyakit kanker yang aku derita sudah memasuki stadium lanjut. Badanku sekarang menjadi sangat kurus karena penyakit yang aku derita ini seperti terus menggerogoti tubuhku. Ditambah dengan rambutku yang terus rontok, menyebabkan aku menjadi botak secara perlahan-lahan. Aku melihat diriku di cermin, tampaklah diriku yang kurus, kering kerontang seperti tengkorak yang berbalut kulit. Pipiku terlihat sangat cekung, tulang-tulangku sampai menonjol, sangat jauh berbeda dengan aku yang dulu terlihat sangat cantik dan terawat, sehingga banyak laki-laki yang menyukaiku, termasuk genderuwo itu. Mas Rian dengan setia terus mendampingiku dan memberiku semangat hidup. Aku masih penasaran, sebenarnya apakah penyakitku ini ada hubungannya dengan persekutuan aku dengan genderuwo itu atau tidak. Karena penyakit ini terjadi setelah aku membunuh bayi genderuwo itu, sepertinya aku harus menanyakan ini kepada Mbak Gendi besok. Siapa tahu dia bisa menjawab pertanyaanku. Apalagi besok adalah malam Jumat, yang seharusnya aku mulai lagi melayani genderuwo itu, tapi sekarang keputusanku sudah bulat untuk membatalkan perjanjian perkawinan dan persekutuan dengan makhluk halus itu. Malam ini aku sedang menemani Mas Rian menonton TV, sementara itu Ningrum masih menjaga toko sembako milikku karena jam masih menunjukkan pukul 6:30 malam. Mas, kenapa kamu masih mau merawat dan mendampingiku, padahal sekarang aku sudah tidak secantik dulu, apalagi sekarang aku penyakitan. Kamu ini ngomong apa sih sayang? Mas sangat menyayangi kamu, kita akan menghadapi semua ini sama-sama, yang terpenting sekarang adalah kesembuhan kamu, kata Mas Rian sambil mengecup keningku. Tiba-tiba saja, Mas Rian, teriak Ningrum dari luar rumah. Kami berdua kaget. Kenapa Ningrum berteriak seperti itu sampai kedengeran ke dalam rumah? Aku dan Mas Rian langsung menghampiri Ningrum keluar rumah. Wajah Ningrum terlihat panik dan nafas dia ngos-ngosan karena habis berlari. Ada apa, Ning? Mas, tadi ketika Ningrum sedang duduk di meja kasir menunggu pelanggan, Ningrum mendengar suara gemertak dari bawah meja kasir. Ningrum pikir itu tikus, tapi ketika Ningrum lihat ke bawah meja, ternyata guci kesukaan Mbak Putri bergerak-gerak sendiri, Mas. Mungkin memang benar ada tikus kali, Ning. Terus tikusnya masuk ke dalam guci itu, dan tikus itu tidak bisa keluar lagi. Makanya guci itu bergerak sendiri, kata Mas Rian menduga-duga. Nggak tahu, Mas, tolong periksa, Mas. Ningrum juga takut sama tikus. Tadi sebenarnya Ningrum meminta tolong Mang Kardi yang sedang di pos depan gerbang rumah untuk memeriksanya, tapi karena ini berhubungan dengan guci kesukaan Mbak Putri, makanya Ningrum kesini untuk meminta izin. Ya sudah, ayo kita periksa ke sana. Bagaimana kalau Mas Rian tahu apa yang sebenarnya ada di dalam guci tersebut? Aku pun berusaha untuk mencegahnya. Jangan, Mas, kamu kan capek baru pulang kerja tadi sore. Sudah biarkan saja Mang Kardi yang memeriksanya, aku gak akan marah kok. Tidak apa-apa, Put, biar Mas yang periksa saja. Lagian sudah lama Mas gak nengok toko milik kita. Sekalian Mas mau bantu Ningrum untuk membereskannya. Kasihan dia. Aku bingung harus berkata apa lagi untuk mencegah Mas Rian pergi. Akhirnya Mas Rian dan Ningrum berjalan menuju toko sembako diikuti oleh aku. Aku benar-benar takut kalau Mas Rian tahu mengenai bulu genderuwo itu dan dia curiga padaku. Aku belum siap untuk menjelaskannya pada Mas Rian. Sesampainya di toko, Mas Rian dan Ningrum langsung menuju meja kasir. Lalu Mas Rian mengambil guci tersebut yang berada di bawahnya. Mas Rian memeriksa apa yang ada di dalam guci itu, dan bulu genderuwo yang terbungkus kain kafan itu ditemukan oleh Mas Rian. Astagfirullah, apa ini? Itu sepertinya potongan kain kafan, Mas. Coba lihat apa yang ada di dalamnya. Mas Rian pun membuka potongan kain kafan tersebut dan terlihatlah 3 helai bulu genderuwo itu di dalamnya. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Aku hanya menyaksikan apa yang Mas Rian lakukan dengan jantung yang berdetak kencang. Ya Allah, Mas, itu kayaknya rambut deh. Tapi itu rambut siapa ya? Dan kenapa dibungkus dengan kain kafan gitu? Mas Rian langsung menatap tajam ke arahku. Begitu pula dengan Ningrum. Mereka sepertinya curiga kepada aku. Keringat dingin mengucur membasahi sekujur tubuhku. Padahal udara tidak panas. Aku jadi gugup. Apa yang harus aku lakukan? Mas Rian mendekatiku dengan membawa guci, kain kafan, dan bulu genderuwo itu. Sementara aku berusaha untuk tetap tenang meskipun tidak bisa. Ning, cepat tutup toko sekarang juga sebelum ada pelanggan yang datang membeli. Ningrum langsung menutup toko.
Sekarang hanya ada aku, Mas Rian dan Ningrum yang berada di dalam toko. Put, apa maksud dari semua ini? Benar saja dugaanku kalau Mas Rian akan curiga dan menanyakan tentang ini padaku. Aku nggak tahu, Mas. Mendengar jawabanku, Mas Rian semakin mendelik. Aku berusaha menghindari tatapan Mas Rian. Bagaimana mungkin? Guci ini milik kamu. Pasti kamu kan yang telah memasukkan benda ini ke dalam guci tersebut? Tanya Mas Rian dengan nada bicara sedikit tinggi. Sial, kenapa harus ketahuan sekarang? Aku belum tahu harus berkata apa. Kataku di dalam hati. Jawab, Put. Aku nggak tahu, Mas. Kan guci ini selalu berada di toko. Mungkin orang lain yang memasukkan benda tersebut. Mas Rian terdiam mendengar jawabanku. Tapi siapa mbak yang memasukkan benda aneh tersebut ke dalam guci ini? Soalnya kan Ningrum yang selalu menjaga toko ini. Dan sepertinya seingat Ningrum, nggak ada yang sampai mendekati kolong meja kasir ini. Aku jadi semakin terpojok gara-gara perkataan Ningrum. Iya, Put. Waktu itu juga kamu sangat marah ketika Ningrum memindahkan guci ini. Mungkin kamu kali, Ning, kataku menuduh Ningrum. Astagfirullah, enggak mbak. Ningrum nggak pernah menyimpan benda ini di dalam guci tersebut. Lagi pula untuk apa Ningrum menyimpan benda itu? Mas Rian terlihat semakin bingung mendengar jawaban aku dan Ningrum. Aneh sekali. Kalau tidak ada yang mengaku, lalu siapa? Aku dan Ningrum hanya terdiam. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kita buang saja guci ini. Lalu kita bakar kain kafan dan rambut ini. Takutnya ada orang yang sengaja menyimpan benda ini di dalam guci tersebut dengan tujuan untuk mencelakai kita. Aku kaget bukan main mendengar keputusan Mas Rian untuk membakar benda itu karena Mbak Gendi berpesan agar benda itu terus dijaga. Aku ingin mencegah Mas Rian melakukan tindakan itu, tapi tidak mungkin karena Mas Rian pasti akan curiga. Aku pun akhirnya membiarkan Mas Rian. Mas Rian mengambil korek api lalu dia keluar toko diikuti oleh aku dan Ningrum. Mas Rian masuk ke halaman rumah dan dia membakar kain kafan dan bulu genderuwo itu. Dah! Tiba-tiba saja suara petir menggelegar. Langit berubah menjadi gelap dan langsung turun hujan seketika. Kami semua berlari masuk ke dalam rumah. Kilatan cahaya petir seolah sedang mengejar kami. Dengan basah kuyup kami masuk ke dalam rumah. Memang halaman depan rumah kami cukup luas sehingga jarak untuk masuk ke dalam rumah pun sedikit jauh. Mas Rian langsung menutup pintu. Aneh sekali. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Hujan datang secara tiba-tiba ketika kita membakar benda tersebut. Iya, Mas, aneh banget, kata Ningrum. Apa mungkin ini pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Apalagi pantangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan telah dilanggar juga. Aku batuk-batuk kembali dan mengeluarkan darah. Sepertinya penyakitku kambuh lagi karena barusan kehujanan. Apalagi tadi aku berlari. Mas Rian yang melihatku langsung membawaku masuk ke dalam kamar. Mas Rian membantuku mengganti baju, lalu dia memberikan aku air hangat dan meminumkan obat. Maafkan Mas Put, karena penasaran tadi Mas sampai tidak memperhatikan kondisi kamu. Gak apa-apa kok, Mas. Sementara di luar hujan semakin deras, dengan suara petir yang menggelegar membuatku semakin takut. Sekarang kamu tidur, Put. Jangan pikirkan masalah tadi, biar Mas yang mencari tahu. Aku tidak bisa tidur. Semakin lama aku semakin dihantui oleh rasa takutku sendiri. Hujan di luar sepertinya sudah reda. Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 malam. Mas Rian sudah tidur di sampingku. Besok sepertinya aku harus menemui Mbak Gendi lagi. Aku harus segera memutuskan perjanjian dengan iblis itu. Meskipun aku tahu ini sudah terlambat karena aku sudah bermain semakin jauh. Kondisiku semakin memprihatinkan. Setidaknya kalau aku mati, jiwaku nanti tidak diambil oleh iblis. Itulah yang aku takutkan dan semakin bertekad untuk segera memutus semuanya. Kebakaran! Kebakaran! Aku mendengar suara Mang Kardi berteriak membuatku terperajat bangun dan membangunkan Mas Rian. Mas Rian bangun dan langsung membuka pintu kamar. Mas, toko sembako milik Mas Rian kebakaran, kata Mang Kardi sambil ngos-ngosan. Apa? Kok bisa? Aku yang mendengar perkataan Mang Kardi langsung ikut bangun. Benarkah itu, Mang? Iya, Mbak. Itu beberapa warga sedang membantu mematikan apinya karena takut merembet ke pemukiman warga lainnya, kata Mang Kardi menjelaskan. Put, kamu tunggu di sini ya. Mas mau mengecek semuanya dulu. Aku ikut, Mas. Jangan, kamu masih sakit. Nanti penyakit kamu tambah parah.
kamu harus banyak istirahat. Aku pun menurut dan menunggu di dalam kamar bersama Bi Ija. Dugaanku benar, akibat dari pembakaran kain kafan itu, akhirnya toko sembako milik kami pun ikut terbakar. Bagaimana dengan usahaku yang kubangun selama ini? Akankah aku jadi jatuh miskin lagi? Apalagi aku sekarang membutuhkan banyak uang untuk mengobati penyakitku ini. Bagaimana ini Bi Ija? Kalau toko saya hancur, bagaimana dengan usaha dan penghasilan keuangan nantinya? Mbak Putri tenang ya. Sebaiknya Mbak Putri sekarang berdoa kepada Allah. Semoga semuanya baik-baik saja. Mendengar kata berdoa, aku langsung tertegun. Bagaimana mungkin aku berdoa setelah apa yang aku lakukan? Aku malu pada diriku sendiri, terutama kepada Allah, karena aku telah berbuat musyrik dan menyekutukannya. Terdengar suara sirine pemadam kebakaran, sepertinya apinya cukup besar, sehingga butuh bantuan pemadam. Aku dan Bi Ija resah menunggu di dalam rumah. Bi, ayo kita lihat keluar, saya penasaran. Jangan Mbak, Mas Rian sudah berpesan agar Bi Ija menjaga Mbak Putri. Mbak masih sakit, sebaiknya kita tunggu saja dulu di dalam rumah. Aku menyuruh Ningrum untuk melihat kondisi kebakaran di luar. Ning, coba kamu lihat di luar, apakah apinya sudah padam atau belum? Ningrum pun pergi keluar rumah untuk melihat kondisi di luar. Setelah beberapa saat menunggu, Ningrum kembali masuk ke dalam rumah. Bagaimana Ning? Alhamdulillah Mbak, apinya sudah mulai padam, tapi toko sembako milik Mbak Putri ludes terbakar. Aku langsung lemas mendengar perkataan Ningrum. Akhirnya usaha yang aku jalankan berakhir dengan sia-sia. Mbak yang sabar ya Mbak. Yang terpenting sekarang kita semua selamat. Masalah harta masih bisa dicari. Setelah sekitar 2 jam membantu pemadaman api, Mas Rian kembali ke rumah dengan keadaan lusuh. Bagaimana ini Mas? Usaha kita hancur. Iya Put, semua yang ada di dalam toko tidak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya tersapu habis oleh api. Kenapa bisa toko kita kebakaran seperti itu Mas? Dugaan sementara karena hubungan arus pendek listrik, tapi semuanya masih diselidiki. Untunglah apinya bisa dipadamkan sebelum merembet ke bangunan yang lain, kata Mas Rian. Kita sekarang butuh banyak uang untuk biaya pengobatanku, tapi usaha kita malah begini. Kamu yang sabar ya, Mas kan masih bekerja. Sebisa mungkin kita akan berusaha untuk terus melanjutkan pengobatan kamu sampai sembuh, kata Mas Rian menenangkanku. Hari ini aku harus bertemu dengan Mbak Gendi untuk memutus semua perjanjian perkawinan dengan Gendruwo. Mas Rian masih bekerja seperti biasa. Bi Ija sudah aku pecat karena aku takut tidak bisa membayar gajinya sekarang. Apalagi toko milikku sudah hancur. Pekerjaan Bi Ija sekarang digantikan Ningrum. Sementara itu Mang Kardi masih aku pertahankan untuk bekerja di sini. Aku pergi ke kediaman Mbak Gendi kembali. Saat Mas Rian pergi bekerja, sesampainya di rumah Mbak Gendi, aku mengatakan tujuanku menemuinya lagi. Mbah, saya sudah bertekad untuk berhenti bersekutu dengan Gendruwo itu. Mbak Gendi malah tertawa mendengar penuturanku. Aku sudah tahu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Waktumu sudah habis. Ajalmu sudah dekat, kata Mbak Gendi dengan melotot membuatku bergidik ngeri. Saya mohon Mbah, bantu saya untuk memutus hubungan perkawinan dengan Gendruwo itu. Saya tidak ingin Gendruwo itu mengganggu saya lagi. Tidak bisa. Sekali kamu sudah masuk ke dalam lingkaran setan, maka selamanya kamu akan terjebak di sana. Berarti saya akan mati Mbah. Semua kekayaan yang diberikan oleh Gendruwo itu, maka timbal baliknya adalah nyawa. Sekarang kamu sudah mengingkarinya, maka kamu akan celaka, kata Mbak Gendi yang membuatku semakin ketakutan. Aku pun akhirnya pergi dari kediaman Mbak Gendi dengan pikiran yang sangat kacau dan penuh ketakutan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kepada siapa aku harus meminta bantuan untuk keluar dari semua ini? Aku jadi teringat pada Ria saudara Bu Vina. Sepertinya aku harus menemuinya dan meminta bantuan. Aku langsung menuju rumah Bu Vina. Aku mengetuk pintu rumah Bu Vina. Setelah menunggu beberapa saat, pintu pun terbuka. Putri, ibu kira siapa? Ayo masuk ke dalam. Aku pun masuk ke dalam rumah. Put, ibu turut prihatin ya atas kebakaran yang menimpa toko kamu. Iya Bu, sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk meminta nomor HP-nya Ria. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya. Oh, Ria saudara ibu ya. Emang ada perlu apa Put? Kalau ibu boleh tahu. Iya Bu, enggak Bu, saya cuma ingin meminta tolong pada Ria. Apa dia bisa
tahu penyebab penyakit saya kenapa. Ria itu kan bukan dokter, Put. Sebaiknya kalau masalah penyakit, kamu tanyakan ke ahlinya saja. Gak apa-apa, Bu. Saya cuma ingin ngobrol saja sama Ria. Oh ya sudah, sebentar ya. Ibu ambil dulu ponsel ibu. Bu Vina pun memberikan nomor HP Ria dan aku langsung menghubungi Ria. Kami sudah berjanjian di restoran besok. Semoga saja Ria bisa membantuku. Keesokan harinya aku bertemu dengan Ria siang hari. Sebenarnya aku masih sakit dan pusing, tapi aku memaksakan diri untuk bertemu dengan Ria hari ini. Sampailah aku di tempat kami berjanjian. Ria sudah terlihat sedang menungguku. Ya Allah, ini Mbak Putri kan? Maaf, kenapa kondisi Mbak jadi seperti ini? Tanya Ria kaget saat pertama kali melihat keadaanku sekarang. Iya Ria, aku begini karena sakit. Terima kasih ya, kamu sudah meluangkan waktu untuk menemuiku. Astagfirullahaladzim. Ria mengucapkan istighfar sedikit kencang dan dia memalingkan wajahnya dariku. Aku yang melihat Ria jadi bingung. Kamu kenapa sih Ria? Apa yang kamu lihat? Mbak datang ke sini tidak sendirian. Apa maksudmu Ria? Aku datang ke sini sendiri. Di belakang Mbak, sosok genderuwo itu ada dengan membawa 2 kepala di tangannya. Aku terkejut mendengar perkataan Ria. Mengenai genderuwo itu aku sudah tahu, tapi kepala siapa yang dia maksud? Apakah Mbak telah melakukan pesugihan? Tanya Ria yang membuatku sedikit tersentak. Memang itulah yang ingin aku tanyakan kepadanya. Iya Ria, aku telah bersekutu dengan genderuwo itu. Ya Allah Mbak, itu sama saja Mbak dengan menyekutukan Allah. Itu musyrik dan itu adalah dosa yang sangat besar. Aku menyesal Ria. Sekarang aku kesini untuk meminta bantuan kamu. Aku ingin berhenti dan hidup normal seperti biasa. Allah itu maha pengampun Mbak. Sebaiknya Mbak sekarang bertobat dan meninggalkan dosa besar itu. Iya Ria, sekarang aku bersungguh-sungguh ingin bertobat. Aku takut kalau aku mati masih dalam keadaan kafir dan musyrik. Alhamdulillah kalau Mbak sudah berniat untuk bertobat. Sekarang Mbak tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah dan jalankan perintahnya. Iya Ria, aku akan berusaha. Suami Mbak nggak tahu kan masalah ini. Saran saya, Mbak harus mengatakan dengan sejujurnya kepada suami Mbak tentang semua yang telah Mbak lakukan. Karena bagaimanapun selain utamanya ridho Allah, ridho orang tua, doa suami pun sangat berpengaruh. Tapi Ria, aku belum berani untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Mas Rian. Aku takut dia tidak bisa menerimanya dan malah menjauhiku. Saya mengerti, tapi mau sampai kapan Mbak tutupi semuanya? Lambat laun genderuwo itu akan mengincar keluarga Mbak sebagai tumbal. Lebih baik Mbak jujur dan cari jalan keluarnya bersama. Omongan Ria memang benar. Bagaimana kalau genderuwo itu juga mengambil Mas Rian? Aku tidak sanggup lagi kehilangan orang yang aku sayangi. Baik Ria, aku akan berusaha mencobanya. Setelah Mbak niatkan diri untuk bertobat dan jujur kepada suami Mbak, saya akan mengenalkan Mbak kepada seorang kiai untuk diruqyah. Aku sering mendengar kata ruqyah, tapi sebenarnya ruqyah itu apa sih? Tanyaku pada Ria. Ruqyah itu adalah metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat ain, sihir, rasa sakit, kerasukan dan gangguan jin. Apa genderuwo itu tidak akan datang lagi kalau aku sudah melakukan ruqyah? Mbak harus yakin semuanya atas izin Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baiklah, terima kasih ya Ria, karena kamu sudah mau membantuku. Sama-sama Mbak, Mbak tinggal hubungi saya saja lagi kalau Mbak sudah merasa siap dan ingin diruqyah. Setelah bertemu dengan Ria, aku pun pulang ke rumah. Mbak, habis pergi dari mana saja? Dari tadi kok nggak ada di rumah, bahkan harus banyak istirahat. Mbak ada perlu sebentar Ning. Mbak, lain kali kalau mau pergi kemana-mana, biar Ning temenin ya. Iya, kamu jangan bilang sama Mas Rian kalau Mbak pergi sendiri ya. Ningrum pun mengerti dan memenuhi permintaanku. Hari sudah malam, Mas Rian sudah pulang bekerja. Put, besok adalah jadwal kamu untuk kontrol ke rumah sakit, kata Mas Rian mengingatkan. Tapi apa Mas punya uang untuk membayar biaya pengobatanku? Kita kan masih ada sedikit tabungan. Kita gunakan saja uang itu. Iya Mas. Aku jadi teringat omongan Ria tadi siang
bahwa aku harus jujur pada Mas Rian. Tapi aku masih ragu untuk memberitahukan semuanya. Aku takut Mas Rian tidak mau menerimaku setelah mengetahui kebenaran yang selama ini aku rahasiakan. Aku masih butuh sedikit waktu untuk mengatakan semuanya dengan jujur, apalagi resikonya sangat besar kalau Mas Rian tahu. Sekarang kamu minum obat dulu, lalu tidur. Ini sudah malam. Aku pun menuruti perkataan Mas Rian. Kami pun tidur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.